Hari ini saya diberi tema dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tapi seperti biasa saya ingin kita membaca perikop ini dari awal agar kita tahu kenapa ada ayat ini, saudara. Ayat yang ke-7 kita lihat di sana dikatakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seringkali kita cuma hafal ayat 7-nya ini saja. Tapi kita mau lihat dari awal, kenapa ada ayat ini, dari mana ya, supaya kita mengerti. Saudara, saya ingin kita baca dari ayat yang pertama. Kalau saudara lihat judul perikopnya di sana, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi ceritanya ketika ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, kenapa? Karena kebebalan mereka. Jadi siklus bangsa Israel itu kita udah tahu. Diberkati, berbuat dosa, dimurkai, dihukum, bertobat. Nanti kalau bertobat dikasihi lagi sama Tuhan, murka lagi, akhirnya mereka berdosa lagi, dimurkai lagi, seperti itu terus. Nah, ketika zaman ini dalam kitab Yeremia, mereka diangkat dalam pembuangan di Babel, termasuk para pemimpin, para imam, para nabi. Kenapa? Karena semua sudah berdosa. Nah, kita pengen tahu dari mana ayat ini. Kita baca ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saya baca ayat 1 saudara, dan 2 dan seterusnya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Semua diangkut. Raja, permaisuri, tukang, orang pinter, orang pandai, ahli-ahli diangkat ke Babel semua. Ayat yang ketiga berkata, surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hikia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, jadi kerajaan Israel terbagi atas dua kerajaan pada zaman itu, utara dan selatan, ya, Yehuda dan Yerusalem. Lalu ayat yang keempat berkata, beginilah firman Tuhan, ini isi bunyi surat dari Yeremia, nubuatan yang Tuhan sampaikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11 ayat hafalan kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu konteks dari ayat ini. Kenapa ayat ini keluar? Dia konteksnya waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Karena ketidaktaatan mereka dibuang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Namanya bangsa pilihan. Mau dimurkai, dibuang, tetap diperhatikan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan mereka dibuang? Supaya mereka bertobat. Saudara, hari ini sedang ada di manakah engkau? Saya tahu dan saya mengerti. Berada di dalam pembuangan itu, saya mau tanya, enak atau tidak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena mereka harus keluar dari zona nyaman.
Bayangkan udah punya rumah di Yerusalem, menikmati segalanya, tiba-tiba datang Babel menyerang Yerusalem, Nebukadnezar menaklukkan semuanya, dibawalah mereka ke Babel. Tidak enak, mereka harus pergi dengan paksa menjadi orang-orang buangan di negeri orang, disuruh kerja di Babel. Tetapi dalam keadaan tidak enak pun Tuhan masih berfirman. Hari ini engkau ada di dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, asal engkau masih mendengar suara dan tuntunan Tuhan, itu masih harus berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Di tengah keadaan yang tidak enak, Tuhan suruh bangsa ini tetap menjadi berkat. Kamu harus tetap menjadi berkat, sekalipun tidak enak. Bagaimana Tuhan menuntun mereka? Yang pertama di sana dikatakan apa tadi Tuhan bilang sama mereka? Kamu di pembuangan jangan jadi batu sandungan. Itu di negara orang. Ya, jadi Tuhan berkata yang pertama, bagaimana kamu jadi batu sandungan? Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya, supaya hidupmu jangan jadi batu sandungan. Jadi berkat artinya apa? Pertama, kita harus bekerja, buat kebun, bikin rumah, supaya jangan susahkan orang. Katakan amin. Saya nggak bisa beli rumah, Bu, belum bisa bangun rumah, ya sudah, ngekos nggak apa-apa, asal jangan jadi batu sandungan. Ya, ngekos nggak masalah, yang penting jangan jadi batu sandungan. Pinjem uang kanan kiri di tempat kos-kosan, wah itu udah terkenal, Bu, kalau minjem nggak pernah balik. Di sini tidak ada, amin. Kalau ada jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Direndam berapa? 15 menit. Nanti buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Banyak orang Kristen tidak menjadi berkat, utang tidak bayar. Kita ngomong jadi berkat nomor satu, uang dulu deh. Kalau hidup kita tidak bisa dipercaya dalam hal uang, maka tidak mungkin dalam hal yang lain kita dapat dipercaya. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi berkat, saudara? Jangan jadi batu sandungan. Ya, di RT kita, sudahkah kita jadi berkat? Itu, Bu, rumah itu paling terkenal. Bayar iuran sampahnya, nggak pernah bayar. Padahal itu orang Kristen loh, kata tukang sampah. Ya, kalau di RT suruh bayar nambah, ini nambah ya iuran sampahnya jadi 50.000. Nggak usah marah-marah, nggak usah bersungut-sungut. Saya di tempat saya RT berapa sampahnya Pak? 20.000. Saya bilang kasihan banget tukang sampahnya makan apa? Saya kasih 100.000, katakan. Itu orang Kristen. Jangan pelit, orang kikir nggak masuk surga. Bilang amin. Bapak-bapak jangan pelit, amin. Ibu-ibu juga, amin. Kita ini kan dapat kesempatan jadi berkat, juga anugerah loh saudara. Ya, jangan sampai saudara tuh di RT terkenal orang antik. Itu antik kok, Bu. Belum ngomong apa-apa sumbangan udah marah-marah duluan dia. Itu banyak saya dengar orang Kristen yang tidak menjadi berkat di lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bertetangga. Biar kita ini dikenal sebagai suratan Kristus yang terbuka. Ya, saya kasih tukang sampah 100.000 plus sembako tiap bulan. Bagaimana dia tidak senang mengambil sampah di rumah saya? Kadang bukan hanya sampah, kue saya kasih, saudara. Jadi dia suka. Ada orang bayar sampahnya telat terus, itu udah marah-marah, dinaikin 5.000 aja marah-marah. Udah gitu kata tukang sampahnya, itu Bu paling telat, sampahnya paling banyak. Kata tukang sampahnya, kalau orangnya ada di depan sih mau kalian saya angkat masukin tong. Karena jadi sampah Mas ya. Ya, jadi berkat saudara, nggak usah muluk-muluk. Nomor satu dalam hal uang dulu, jangan pelit. Bapak-bapak, ya engkau juga di dalam keluarga harus menjadi berkat bagi istri dan anak-anakmu. Ya, jangan sampai di dalam rumah saja kita tidak menjadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat di luar? Kita nggak usah ngomong muluk-muluk saudara. Kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu menjadi berkat. Tuhan bilang nomor satu, bangun rumah, bikin kebun, tanami dari hasil tanahmu, kamu akan hidup, kamu akan makan. Jangan meminta-minta, selama Tuhan kasih kita kesempatan, itu pasti Tuhan kasih kita kekuatan untuk berjuang di dalam hidup ini. Saya dapat telepon dari seorang wanita, Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Kenapa Ibu mau bunuh diri? Saya ini istri simpenan. Terus sekarang suami orang itu yang simpen saya, dia memutuskan balik sama istrinya. Dia tidak mau kasih saya bulanan lagi. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya 12 kali.
Lah ibu mau bunuh diri kenapa bu? Itu puji Tuhan haleluya 12 kali. Itu kesempatan Tuhan berikan supaya ibu bertobat. Tapi saya nanti makan dari mana? Saya nanti malu sama tetangga. Yang pertama bersyukur. Kamu keluar dari dosa kenajisan percabulan. Kamu menjadi sampah masyarakat, jadi simpenannya suami orang. Bertobat. Kamu juga tidak menjadi berkat bagi anak-anakmu. Ibu umur berapa sekarang? 45, masih muda, bisa kerja. Kalau bertobat Tuhan pasti buka jalan. Katakan. Asal hidup kita lurus, selalu ada jalan yang Tuhan beri. Tapi kalau memang maunya enggak kerja, ya sekarang kan banyak orang enggak mau kerja, jadi simpenan aja. Bisa punya mobil, bisa punya rumah, punya apartemen, tapi ujungnya engkau masuk neraka. Saya berdoa bagi setiap orang Kristen yang mendengarkan khotbah saya ini, karena ini siaran online. Saya lihat yang nonton tuh puluhan ribu kalau khotbah saya. Ya dengar baik-baik, engkau yang hari ini jadi simpenan, bertobat. Jangan engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawa. Buat apa punya mobil, punya rumah? Tapi ada orang Kristen yang jadi simpenan, punya mobil diangkat di Facebook. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal yang ngasih suami orang. Gitu bilang berkat Tuhan, pret. Bertobat saudara ya. Ayo kita jadi berkat hidup ini. Pertama Tuhan bilang bangun rumah, kerjakan kebun. Tanami kebun, buka kebun bagimu, bekerja dari tanganmu sendiri di negeri orang. Kenapa Tuhan buang bangsa ini ke negeri orang? Supaya mereka tuh belajar. Supaya mereka belajar bagaimana hidup menjadi berkat, ya keluar dari zona nyaman mereka. Lalu yang berikutnya di sana Tuhan bilang apa? Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan bagimu. Jangan ambil simpenan. Ambil istri kata Tuhan, supaya dia tidak bersinah, supaya kamu itu sah. Ambil istri, ambil suami. Jangan hidup di negeri orang dalam kenajisan, melakukan percabulan, melakukan perselingkuhan dengan istri orang, dengan suami orang. Bertobat, Tuhan bilang bagaimana kamu jadi berkat, ambil istri. Kalau kamu perempuan, ambil suami, lalu beranak cuculah di sana. Ketika kamu sudah punya anak, Tuhan bilang lagi, ambilkanlah istri bagi anakmu laki, supaya tidak kumpul kebo. Ambil istri yang sah. Kalau engkau punya anak perempuan, di sana dikatakan apa di sana? Ya, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya apa kata firman Tuhan? Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang alias punah. Tapi zaman sekarang itu saudara, apalagi di luar negeri ya, kita lihat orang-orang sekarang bergeser nilai-nilainya. Mereka itu banyak tidak mau punya anak, tidak mau terikat dalam ikatan pernikahan. Jadi di luar negeri itu mereka bilang, ya udah kita pacaran tinggal bareng, oke, kumpul kebo, yang penting jangan punya anak. Jadi kalau kita sama satu kali nanti mau pisah ya pisah aja, nggak ada ikatan. Itu yang terjadi sekarang. Dunia semakin bergeser. Tidak menjadi berkat kalau orang itu hidup sama-sama tapi tidak menikah. Tuhan bilang carikan anakmu istri, carikan anakmu suami, supaya mereka tuh beranak bercucu di sana. Lalu di sana dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kepada kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraanmu. Mari kita mulai hidup saudara, makanya saya bilang berdoa menjadi berkat. Kita doakan bangsa ini, kita doakan kota kita doakan lingkungan kita. Tidak usah muluk-muluk, dimanapun engkau berada jadilah berkat. Saya ini sudah melihat bagaimana ketika kita berjalan dalam ketaatan, Tuhan bahkan sanggup membalikan keadaan. Apa yang tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Apa yang gak masuk akal, bagi Tuhan masuk akal. Saya berulang-ulang bersaksi, awal pandemi kemarin itu bagi saya dan suami, kemungkinan terburuk kita jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupku, mau saya kehilangan rumah, kehilangan segalanya, bagiku Tuhan tetap baik. Awal pandemi tahun lalu kita cuma punya uang 10 juta. Anak saya bilang, saya mau kuliah mam, enggak usah kuliah dek, tidak menentukan masuk surga itu kuliah. Karena memang saya sudah nggak tahu jalan ini apa, pandemi sampai berapa lama, kita benar-benar nggak ada pemasukan. Ya, saya nggak tahu harus berbuat apa, tetapi saya cuma percaya satu firman Tuhan, orang yang setia taat melakukan firman, pasti akan melihat penggenapan janji Tuhan.
bahkan di tempat pembuangan, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menyertai. Apa yang terjadi saudara? Cuman 1 tahun saya melihat Tuhan membalikkan keadaan, gak jadi jual rumah, malah beli rumah. Wow, gak Tuhan kita? Tuhan kita ajaib. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saudara yang ikuti IG saya, mungkin saudara melihat saya angkat, saya diberi mobil saudara. Bukan dari simpanan saya loh. Dari seorang jemaat mesbah doa, dia bilang, ibu terima kasih. Ibu tidak pernah mengenal lelah memberitakan firman siang dan malam. Karena saya bilang, memang panggilanku itu adalah menyampaikan firman. Makanya saya bingung kalau pandemi gini banyak pendeta nganggur. Pendeta tidak boleh nganggur. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Ya, lalu saya pernah ngomong sama suami saya, ini kan keadaan keuangan kita sudah mulai lumayan. Bolehlah saya beli mobil untuk pelayanan. Supaya kalau kamu pakai mobil, saya bisa pelayanan, tidak usah naik Grab. Kenapa saudara? Karena saya pernah pelayanan naik Grab. Mau pelayanan ke Kelapa Gading, di cabang ini tapi yang Kelapa Gading. Naik Grab saudara. Mau pelayanan ke Kelapa Gading, turunnya di Sentul. Ajaib itu Grab. Saya udah bilang, Pak, Bapak tahu jalan ke Kelapa Gading? Oh tahu Bu, itu daerah kekuasaan saya. Oke, saya tetap hidupin map ya Pak. Nggak usah. Saya bilang, Google Map-nya bilang, ambil jalan keluar di sebelah kiri. Pak, kata Google kita keluar sebelah kiri. Oh nggak usah dengerin dia Bu. Ibu ngapain dengerin Google itu kebanyakan salah. Pak, saya sama suami, setiap kali pelayanan kemana, kami ini nggak tahu tempatnya, tapi pakai Google Map selalu benar. Satelit dilawan saudara. Udah gitu tidak tahu tapi sok tahu, dan dikasih tahu tidak mau. Cilaka memang. Orang Kristen banyak begitu, akhirnya tersesat. Saya bilang, Pak keluar loh. Enggak Bu, saya tahu, tenang, pokoknya ibu tenang saja. Lurus lagi saudara. Dia bilang lagi, Google Map-nya bilang lagi, keluar sebelah kiri. Pak, kata Google Map keluar. Enggak Bu, ibu tutup aja itu, matiin. Bener dia bablas terus. Saya lihat, Pak di depan Sentul. Saya sudah garuk kepala dari Kelapa Gading, udah telepon, ibu sudah sampai mana ya? Udah mau selesai pujian. Saya bilang, Pak kenapa kita sampai di Sentul Pak? Ini kita pasti jauh, saya pulang bagaimana? Ini saya mau pelayanan telat. Akhirnya saya udah kemerungsung, stres, keringetan, akhirnya panas. Pak putar balik Pak cepet. Dan kali ini Bapak dengerin saya ya. Bapak denger ini Google Map ngomong apa, Bapak turuti dia. Jangan Bapak suruh diam dia. Sekarang Bapak yang diam, biar Google Map yang bicara. Ini saya telat loh Pak, ini saya mau pelayanan gini-gini. Iya Bu, ya udah hidupin aja Bu. Di tengah jalan saya kepanasan, Pak AC mobilnya nggak dingin. Saya kencengin ya Bu, ini sudah paling kenceng loh, karena mungkin senewen ya Pak saudara. Tiba-tiba lagi jalan suara meledak, dor gitu ya. Saya bilang, apa itu Pak? Ban? Bukan. Bentar Bu, kita berhenti. Bu, AC saya meledak. Saya bilang, Tuhan sial apa saya ini, tadi bangun pagi, aduh Tuhan. Saya telepon suami saya di Sentul. Kenapa bisa sampai ke Sentul? Ya dapat Grab-nya sok tahu. Astaga lah, makanya kan akhirnya udah saudara tanpa AC melanjutkan perjalanan, semakin keringetan lagi. Ya saya sampai, mereka udah ngulang-ngulang pujian, saya nyampe dalam keadaan keringetan, saya khotbah. Sopirnya bilang, saya tunggu aja ya Bu, terserah. Yang penting pulang, antar saya pulang ke rumah, jangan bawa saya ke Sentul lagi. Atau ke Parung sana. Iya Bu. Udah saudara, akhirnya dia sudah merasa bersalah juga. Udah saya khotbah pulang saudara. Akhirnya sampai rumah, ya dia SMS saya. Ya, saya tadi perbaiki AC di bengkel. Habisnya berapa? Saya tanya, 600.000 Bu. Ngantar ibu bayarannya segini, AC-nya malah meledak 600. Ya sudah Pak, minta nomor rekening. Saya transfer 1 juta saudara. Bayangkan, sudah mengalami yang tidak enak, tapi tetap harus menjadi berkat. Waktu saya transfer 1 juta, dia balas gini, Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak loh Bu. Saya itu gak bayangkan kalau penumpang saya bukan ibu, terus AC saya meledak, mana ada yang mau ganti. Iya puji Tuhan, tapi lain kali Pak, dengerin Google Map. Bapak sebelum jadi sopir Grab belajar dulu. Ya, biar tahu arah dan jalan. Kasihan juga kalau penumpangnya dibawa putar-putar gitu habis waktunya.
Saudara, ya ayo kita jadi berkat yuk. Akhirnya saya bilang sama suami, makanya beliin saya mobil yang kecil supaya saya bisa nyetir. Tiba-tiba ada yang WA, Bu, saya mau minta maaf ya. Ibu jangan tersinggung, kenapa? Saya mau beliin ibu mobil. Enggak perlu minta maaf. Haleluya, 12 kali. Biasanya saya tuh kalau buka WA, ada orang minta maaf begitu, memang gak saya buka. Karena kebanyakan, Bu, minta maaf, saya punya utang online besok jatuh tempo. Banyak orang Kristen yang model begitu. Jadi tolong ibu bayarkan ya nomor rekening saya ini, tagihannya 6 juta. Saya bilang, Pret, berdoa, andalkan Tuhan, bertobat, jangan utang. Makanya kalau minta maaf gak saya baca. Tapi ini, maaf Bu, saya klik, saya mau beliin ibu mobil. Haleluya. Coba sering-sering yang minta maaf begini, saudara. Saudara, ketika engkau rajin berbuat baik, kata firman Tuhan, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu? Engkau akan memiutangi Tuhan. Makanya ayo kita mulai hidup jadi berkat. Ya, jadi berkat bagi banyak orang supaya engkau melihat janji Tuhan digenapi. Apa maksudnya, saudara? Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan gak tertarik dengan perkataan kekristenan yang keluar dari mulut kita, tetapi Tuhan tuh melihat segala sesuatu yang bersumber dari hati. Ayat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, Yesus berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yesus berkata begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita, tetapi bukan makanan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita, kata Tuhan. Jadi itu yang menajiskan orang. Ayat 19 dia berkata begini, Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yesus berkata, semua bersumber dari hati manusia, saudara, ya. Beberapa kasus pembunuhan kita telah lihat, saudara. Kenapa? Karena dari hati yang terluka. Ketika hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, ya, maka sesuatu ya bisa terjadi dari luar, yang keluar dari hati kita itu menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya pengen kita sama-sama lihat salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Kain dan Habel. Kita tahu bersama Kain dan Habel itu keturunan pertama dari manusia pertama di bumi, ya, Adam dan Hawa. Lalu saudara, ketika pertama kali bayangkan, saudara bisa bayangkan manusia pertama yang ada di dunia itu sudah terjadi pembunuhan, saudara. Ya, kita tahu bersama Alkitab berkata ketika mereka mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Dan Alkitab berkata Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi dia tidak mengindahkan persembahannya Kain. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bersama Alkitab berkata lalu timbul iri hati. Ya, perhatikan baik-baik. Kain iri terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Padahal kan bukan salahnya Habel, saudara. Kenapa Habel persembahannya diterima lalu Kain tidak diterima? Ya, itu kan persoalan Tuhan yang menilai, ya, bagaimana hati Habel dan hati Kain, saudara. Ya, akhirnya Alkitab berkata ketika Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, lalu dia menjadi iri hati. Perhatikan, dari iri hati lalu dibiarkan terus, ya, ada perasaan iri hati yang timbul dalam hatinya Kain, dibiarkan terus lalu menjadi sakit hati. Dari iri hati menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian. Saya baru mengerti, saudara, Yesus berkata dari hati itu timbul, bahkan pembunuhan itu timbul dari hati. Kenapa, saudara? Karena Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah pembunuh manusia. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang sakit hati kepada orang lain itu adalah benih pembunuhan, saudara. Lalu saudara, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain. Jadi Allah ini datang sama Kain ketika Kain lagi sakit hati, ya. Tuhan bilang begini, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan baik-baik. Orang itu kalau hatinya panas, mukanya itu pasti muram, ya. Saudara, perhatikan. Semua yang ada di dalam hati manusia itu, semua yang ada dalam hati kita, ya, itu bisa mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Tuhan berkata kepada Kain, lihat, ya, kenapa hatimu panas sehingga mukamu itu muram? Saudara, yang di hati mempengaruhi yang di luar. Makanya saya suka bilang begini, ibu-ibu, Anda mau operasi plastik juga berapa kali operasi plastik, Anda mau lakukan kecantikan seperti apa, semua itu berawal dari hati kita. Kalau hati kita jahat, kalau hati kita penuh dengan kekotoran, hati kita penuh dengan iri hati, sakit hati, maka percuma. Kenapa? Karena contohnya Kain. Tuhan berkata, Kain, lihat, kenapa hatimu panas? Karena hatimu panas, mukamu jadi muram.
Ya, lalu Tuhan berkata kepada Kain begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan memperingatkan Kain, ketika tadinya Kain sakit hati melihat Habel, bukan sakit hati, tadinya iri hati. Dari iri hati dibiarkan menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian, lalu timbul niat jahat dalam hati Kain. Tuhan mengingatkan, Kain, kenapa mukamu panas, hatimu panas sampai mukamu itu muram? Saudara, ya, lalu Tuhan berkata, kalau engkau hatimu itu baik, engkau rajin berbuat baik, maka mukamu pasti berseri-seri. Dari tampak luar saja, Tuhan sudah tahu loh, kalau Kain itu sakit hati kepada Habel, dari wajahnya muram, Tuhan tuh lihat bahwa hatinya itu panas, saudara. Dalam hidup ini, kita akan mengalami ada banyak persoalan, kita akan mengalami banyak peristiwa dalam hidup ini, dan itu sangat berkaitan erat dengan hati kita. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu, saudara. Lalu ibu itu berkata kepada saya, Bu Debbie, boleh nggak doakan saya ya? Saya ini banyak persoalan. Oh ya udah, kalau gitu saya boleh minta alamat rumah ibu? Ya, dia kasih alamat rumahnya, saudara. Saya tunggu ibu di rumah saya ya besok pagi. Oke Bu, saya nanti akan datang ke sana. Sampai di rumahnya, saudara, saya ketok pintu, ya. Keluarlah seorang ibu, saudara. Ternyata kakaknya dari ibu yang akan saya doakan, gitu ya. Dia keluar, lalu dia tanya, saya bilang, selamat pagi. Di sini benar rumahnya ibu ini? Mukanya itu panas, saudara. Mukanya itu, ya, muka nggak ada damai sejahtera. Dia buka pintu ngomong, iya benar. Dari mana? Cari siapa? Saya bilang, ini rumahnya ibu ini benar? Iya. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya mau mendoakan ibu. Iya, itu kakak saya. Ya udah masuk. Jadi saya masuk, saudara ya. Waktu masuk, duduk, kata dia, duduk. Saya duduk, saudara. Dari wajahnya saya tahu orang ini hatinya bermasalah, ya. Dari tampangnya, dari cara dia bicara, kita udah tahu ini orang bermasalah. Duduk. Nah, saya duduk, saudara. Waktu saya udah duduk, dia bilang, mau cari, ada perlu apa? Oh, saya lagi ada mau doakan kakaknya, kemarin ketemu gini. Lalu dia bilang, situ berarti situ pendeta? Saya bilang, oh iya benar Bu, saya pendeta. Kalau situ pendeta, berarti situ punya kuasa. Maaf ya, maksud ibu tuh kuasa apa ya? Maksud saya kalau situ pendeta kan berarti situ bisa baca orang. Ya, dalam hati saya sih sebenarnya berkata, ya kalau ada tulisannya saya baca, kalau nggak ada tulisannya apa yang mau saya baca? Gitu ya. Lalu ya kalau situ memang pendeta ada kuasa, ya coba baca saya. Firman Tuhan bilang, ya, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati, ya. Jadi kita lihat orang itu, lihat wajahnya aja. Kalau wajahnya itu cemberut, wajahnya berarti tuh hatinya tuh sesuatu, ya. Lalu saya, karena dia bilang begitu, jadi saya bilang, Bu maaf ya, karena ibu suruh saya baca, ibu maaf banget, saya harus ngomong, ibu kayaknya banyak persoalan ya, kayaknya ibu punya banyak kekecewaan dalam hatinya ibu, kayaknya ibu banyak menyimpan kepahitan, kebencian, maaf ya karena ibu suruh saya ngomong. Lalu tiba-tiba waktu saya habis ngomong gitu, saya juga berjaga-jaga nih, saudara ya. Saya lihat ini, saya berdoa dan berjaga gitu ya, karena ini orang sakit hati begini, ya agak-agak kayak sakit jiwa juga ya, saudara. Jadi waktu saya ngomong gitu, ya saya juga berjaga-jaga, jangan sampai dilakukan apa-apa, ya saya ambil langkah 1000 lah ya. Jadi saya lihat ya, kalau dia dijamah Roh Kudus mesti nangis nih. Tapi kalau enggak, wah bisa melayang asbak nih di muka saya. Saya tunggu, saudara, tiba-tiba dia diem, dia nunduk, lalu tiba-tiba nangis. Lalu tiba-tiba, iya Bu, saya tuh banyak masalah, saya dikecewakan Bu, bukan sama orang lain, saya dikecewakan sama keluarga saya sendiri, orang-orang yang terdekat sama saya. Waktu dia mulai nangis, saya tahu, yes, Roh Kudus bekerja. Akhirnya saya rangkul dia, saya rangkul ibu ini, lalu saya bilang, Ibu, Tuhan mengasihi ibu. Apapun ya yang pernah dilakukan oleh keluarga ibu, Tuhan sayang sama ibu dan kasihnya cukup. Dia nangis, saudara. Lalu saya berdoa buat dia, saya peluk dia, Ibu, rasakan kasih Tuhan, saya peluk. Ya, lalu dia mengalami pemulihan, dia mengalami lawatan Tuhan. Setelah nangis, lepas semua plong yang ada dalam hatinya. Habis itu
dia mulai tersenyum saudara ya. Dia bilang, "Ibu, terima kasih ya." Malah dia jadi pasien pertama saya, kakaknya belum selesai mandi ya. "Ibu, terima kasih," dia bilang ya, "saya rasa lega sekali." Jadi ibu ini karena dia mengalami banyak tekanan dalam hatinya, lalu dia tidak ada pelampiasan, nggak ada yang layani selama ini. Dia juga mungkin tidak mengenal Tuhan dengan benar ya. Jadi itu disimpan. Bayangkan kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian yang disimpan itu saudara akan melahirkan, akan menjadi sebuah karakter ya. Makanya ketemu dari mana? Siapa? Kamu siapa? Ya saya ngerti gitu ya. Lalu setelah selesai saya doakan, mulai senyum dia. Lalu dia mulai tanya, "Ibu mau minum apa?" gitu ya. Mau minum kopi nggak, Bu? Ya saya jawab aja iya. Ya kalau sekarang saya berani jawab saudara, "Iya Bu, boleh kopi ya." Tapi kalau dia tanyanya gini, "Minum apa? Hah? Kopi apa teh?" Jangan jawab saudara, nanti yang keluar kopi pakai sianida. Bisa mati ya. Saudara, ya pentingnya hati. Yesus berkata, dari dalam hati itu timbul kejahatan, pembunuhan. Kita pernah tahu dulu ada kisah ya, seorang wanita yang membunuh sahabatnya dengan menaruh racun sianida dalam kopinya, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada hati yang terluka, karena ada hati yang kecewa, karena ada hati yang terluka, lalu itu pembunuhan itu terjadi. Saya juga bahkan pernah melihat sebuah berita di televisi, ada seorang ibu yang nekat membunuh suaminya, saudara. Padahal kalau lihat tampang ibu itu, dia bukan tipe yang kayak preman gitu ya, yang rambutnya apa, enggak. Ibu itu dia pakai jilbab ya, mukanya juga muka halus, bukan tampang pembunuh. Tapi ketika ditanya sama polisi, "Ibu kenapa rela bunuh suami ibu?" Dia tikam pakai pisau dan akhirnya suaminya mati. Dia bilang, "Saya sakit hati." Kenapa? Karena suami saya berselingkuh ya. Lalu saya sakit hati, akhirnya saya bunuh. Saudara perhatikan, apa yang Yesus katakan itu benar. Yesus berkata, dari dalam hati itu bisa timbul pembunuhan. Kita lihat peristiwa Kain. Ketika Kain iri hati dengan Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, maka dia membiarkan sakit iri hati itu berkembang menjadi sakit hati. Dan bukan cuma itu, akhirnya menjadi sebuah kebencian yang melahirkan pembunuhan. Yesus berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar aliran kehidupan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan yang terlihat hebat di luar, semua akan kembali di hati. Tuhan menilai hati. Saudara, kita ingat ya kisah ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Ketika Allah sudah menolak Saul karena dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu pada saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia berkata, "Samuel, aku telah mengangkat seorang yang berkenan di hatiku sebagai penggantinya Saul." Lalu akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. "Di sana engkau akan mengurapi seorang dari anak yang sudah aku pilih dan itu berkenan di hadapanku." Lalu kita tahu bersama ceritanya ketika pada akhirnya saudara, ya, kakak-kakaknya Daud sudah jalan di depannya, dia kakak yang tinggi, yang ganteng ya. Ketika Eliab lewat, lalu Samuel berpikir bahwa ini orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, bukan itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati." Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, kita cuma lihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penting buat kita hari ini menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kekristenan kita hebatnya seperti apa, kalau hati ini tidak beres di hadapan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan tentu mengalami banyak proses ya, dengan teman, dengan sesama, dengan keluarga. Saya masih melihat ada banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam kepahitan. Mereka hidup dalam iri hati yang dibiarkan akhirnya menjadi kebencian, menjadi sakit hati, lalu putus hubungan persaudaraan, putus hubungan pertemanan hanya karena sebuah kebencian, sakit hati atau iri hati yang kita biarkan begitu saja. Saudara, ya, di Inggris itu beberapa waktu lalu ya, itu ada sebuah berita yang memuat bahwa sekarang itu di Inggris ada banyak korban atau pasien kanker hati ya. Jadi
Kalau udah terkena kanker hati seperti itu, mereka harus melakukan transplantasi hati. Sementara untuk mendapatkan organ hati itu kan tidak mudah, saudara ya, karena harus diambil dari orang yang sudah meninggal atau orang yang kecelakaan, atau nggak ada lah orang yang mau memberikan hatinya gitu ya. Kalau kita tahu ya, kalau ginjal itu orang punya 2 ginjal, satu bisa diberi. Tapi kalau yang namanya hati ya cuma satu. Kita ngasih hati ke orang lain ya itu pasti meninggal, saudara. Jadi ya beberapa pasien di Inggris itu meninggal karena nggak ada transplantasi hati, dan yang masih antri itu nunggu hati itu banyak sekali. Nah akhirnya para ilmuwan, para orang-orang pinter di sana ya, mereka mulai berpikir bahwa mereka harus mencari ya organ pengganti hati manusia. Lalu mereka mulai membuat penelitian, dan akhirnya apa yang ditemukan, mereka mendapatkan, saudara, bahwa dari semua hewan ya yang ada itu ditemukan hati hewan yang mirip dengan hati manusia itu adalah ditemukan pada babi ya. Jadi hati babi itu yang pertama, dia strukturnya mirip dengan struktur hati manusia, bentuknya, besarnya itu semua hampir sama dengan hati manusia. Lalu para ilmuwan itu berpikir mereka akan mencoba mencangkokkan hati babi itu kepada hati manusia, saudara. Jadi mereka mulai berpikir bagaimana mereka membuat sebuah penemuan atau penelitian, lalu disuntikkanlah DNA manusia ke dalam babi betina. Lalu mereka akan melihat kalau babi betina itu nanti mengandung, dia akan melahirkan anak ya, mereka akan lihat apakah ada DNA-nya manusia di dalam ya, lalu hati itu bisa dicangkokkan kepada hati manusia. Saudara ya, kalau saya mau bilang sih ini adalah sebuah penelitian yang dalam tanda kutip agak gila ya, saudara. Kenapa? Karena manusia dengan kepintarannya mencoba ya melanggar kodrat Tuhan ya. Yang saya percaya Alkitab bilang hati itu sumber kehidupan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi, ya itu jadinya apa gitu ya, saudara ya. Orang kita aja ya, hati manusia itu diciptakan Tuhan penuh belas kasihan. Kita kalau lihat orang lapar, kita kasihan. Kita lihat orang yang menderita, kita bisa timbul kasihan itu dari hati. Nah saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi, ya saya takutnya kita lihat orang menderita cuman gini-gini, namanya juga hati babi, saudara. Jadi saudara ya dunia ini semakin gila, dunia ini semakin ya melanggar kodrat Tuhan gitu ya. Jadi mereka ini penelitian itu lagi dilakukan, saudara ya. Bisa nggak mencangkokkan ke hati manusia? Saudara, kita nih punya hati diciptakan Tuhan. Ya, hati manusia itu adalah tempat Tuhan berbicara. Hati manusia ini, Alkitab bilang hati manusia itu tempat terang Tuhan. Hati nurani kita ini Tuhan menyimpan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Ini tempat kita menimbang hati, ini tempat kita mendengar Tuhan berbicara. Dalam hati kita bisa menerima terang yang dari Tuhan. Tetapi hati ini juga bisa disimpan dengan banyak sampah. Nah, hari ini saudara, pilihan kembali lagi ke tangan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran kehidupan. Hari ini kembali lagi pilihannya ada di tangan saudara. Kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan ya, atau kita mau mengisinya dengan sakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan kepada orang. Tidak ada guna, saudara. Ada banyak orang-orang hidup yang dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan hati tidak bisa melepaskan pengampunan, menyimpan kekecewaan. Itu orang yang hidup dalam kepahitan itu seumpama orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Nggak bisa ya. Ketika kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, kekecewaan, dan kita nggak bisa lepaskan pengampunan, maka itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Sehingga saya dapat telepon, saudara, dari seseorang ibu, Bu Debi, saya tuh mau didoakan. Kenapa? Saya tuh heran loh, Bu. Saya ini ketemu siapa aja berantem. Di rumah saya berantem sama anak saya berantem sama suami saya. Di tempat kerja saya berantem sama teman saya. Di gereja saya juga berantem sama orang tempat saya pelayanan. Ini orang, saudara, kalau sama siapa dia berantem, ini berarti hatinya tuh nggak beres ya. Di rumah berantem, sama suami berantem, sama anak berantem, sama teman gereja berantem, sama semua orang berantem. Kita perlu cek kembali, saudara ya. Apakah ada banyak kekecewaan di hati kita? Apakah ada banyak kepahitan yang masih kita simpan? Saya berdoa, saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran-aliran kehidupan. Saudara, jangan biarkan setan mencuri damai sejahtera. Jangan biarkan setan menutup semua kebenaran Tuhan yang ada dalam hati kita, hanya karena kita iri, hanya karena kita kepahitan, hanya karena kita membenci. Ada orang-orang yang hidup dalam iri hati, nggak bisa lihat, saudara,
saudaranya diberkati, iri. Nggak bisa lihat saudaranya beli rumah, iri. Nggak bisa lihat saudaranya beli mobil baru, iri hati. Bahaya saudara. Kita ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Kita harus biarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan, Daud berkata begini saudara, pada waktu malam hari, aku menyelidiki seluruh hatiku, dan aku berdoa, ya Tuhan, tahirkanlah hatiku. Saudara, mari, tiap hari kita merenung. Mari cek hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita benar, atau kita masih menyimpan kepahitan, atau kita masih menyimpan kekecewaan. Jangan sakit hati kepada siapapun. Kalau engkau mendengarkan firman ini hari ini, lepaskan saudara. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu datang ketika kita punya hati yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan kemarahan, engkau menyimpan sakit hati, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ya, Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Mari saudara, menjelang akhir zaman ini, iblis akan menyerang ya kita dengan berbagai hal yang dapat membuat hati kita kecewa. Makanya ada sekarang orang punya istilah tuh baper ya. Karena orang-orang gini hari ini ya, ada banyak orang Kristen yang menang sama setan tapi kalah sama baper ya. Baper itu bawa perasaan ya. Apa-apa tuh bawa perasaan, apa-apa sakit hati, apa-apa iri hati, apa-apa benci ya. Saya berdoa saudara hari ini ya, firman Tuhan bilang Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati kita. Iya saudara, kita telah melihat bagaimana Kain yang hanya karena iri hati kemudian menjadi sakit hati lalu membunuh saudaranya sendiri. Hari ini kita mau belajar, Tuhan biar engkau melihat hati kami. Daud berkata di dalam Mazmur 16 ya, Mazmur 16 ayat yang ke 8, dia berkata begini saudara. Pemazmur berkata dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita ya, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, Daud berkata begini, dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Segala persoalan, entah itu tidak enak, entah itu membuat kita tersinggung, karena memang semua yang ada dalam dunia ini sangat berkaitan dengan hati. Sebenarnya kalau kita bisa memenangkan hati kita, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi orang yang baper, yang terus membawa segala sesuatu dalam hatinya, itu bahaya saudara. Daud berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jangan terlalu memandang kepada persoalanmu. Jangan terlalu memandang ketika engkau diremehkan, engkau dihina, engkau difitnah, engkau merasa sakit hati. Buang segala sakit hati hari ini saudara. Tanggalkan semua penyakit-penyakit hati kita kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan. Di sini kita mau seperti pemazmur. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hanya mau pandang Tuhan. Aku hanya mau pandang kebenaran Tuhan, dan aku mau mengabaikan ya apa yang ada di hati ini. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab itu hatiku bersukacita. Haleluya saudara. Bagaimana kita tak bisa menjaga hati kita bersukacita di hadapan Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan berkata juga, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya saudara, orang yang senantiasa gembira, bersukacita hatinya, dia akan memiliki tubuh yang sehat, hidup yang sehat. Kenapa saudara? Karena tadi ayat firman Tuhan di Amsal berkata bahwa ya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang sehat bisa terpancar dari hati kita. Ketika hatimu penuh dengan firman Tuhan, hatimu bersukacita, hatimu gembira, maka tubuhmu juga sehat. Ini benar, makanya Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan ya, dan karena itu, sebab itu ayat 9, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ternyata untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, apa sih saudara kebahagiaan di hidup ini? Bukankah ketika hati kita percaya kepada Tuhan, lalu kita bersukaria kepada janji Tuhan, dan nggak usah peduli dengan apa kata orang, dengan apa sakit hati, dengan iri hati. Udah, hal kita berkata hari ini, ketika hatimu bersukacita, maka jiwamu bersorak-sorai. Ketika hati bersukacita, jiwa bersorak, maka tubuhku akan diam dengan tentram. Bukankah ini yang kita rindukan? Hidup kita ini singkat. Ya, hidup manusia di dunia ini singkat. Jadi ketika kita ini tahu hidup kita singkat, apa yang bisa kita lakukan saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari jaga hati kita. Kalau hari ini engkau sedang kepahitan dengan saudaramu,
dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan iparmu, dengan orang tuamu. Ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus bertahun-tahun, tapi masih hidup dalam kepahitan. Saudara, itu akan menghalangi engkau menerima berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau sakit hati kepada orang, engkau iri hati, orangnya itu nggak tahu, hidupnya semakin diberkati. Anda yang rugi karena Anda tidak akan mengalami berkat Tuhan. Satu kali saya pernah, saudara, mendampingi seorang bapak yang dokter vonis dia sudah tidak ada harapan lagi. Dia ada di rumah sakit, di ruang ICU. Semua udah semua organ dalamnya itu sudah kena. Ya, jantung, ginjal, paru-parunya semua udah kena. Lalu dokter bilang, ya kita hanya berserah saja ya, karena ya sudah nggak bisa tertolong dan ya sudah harus berserah sama Tuhan. Lalu Tuhan ingatin saya untuk layani bapak ini kalau dia punya sesuatu di hatinya, saudara. Lalu saya tanya, Bapak ada ganjalan apa di hati ya Bapak? Kita berdoa, kita beresin hari ini di hadapan Tuhan, ya, supaya satu saat ya kita menghadap Tuhan, ya kita ada dalam keadaan yang berkenan. Ya, lalu Bapak ada ganjalan apa di hati? Lalu dia cerita, dia kepahitan sama anaknya, saudara. Karena dulu waktu anaknya menikah, dia nggak setuju. Ya, lalu dia kepahitan sama anaknya dan dia mengutuk anaknya. Waktu dia nggak setuju dengan pernikahan anaknya, dia bahkan berkata, ya lihat saja ya, kamu menikah tanpa restu orang tua, hidupmu tidak akan bahagia. Aku kutuk kamu dan anak-anakmu. Bapak ini padahal Kristen, saudara, tapi itu bisa terjadi. Yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, itu terjadi. Akhirnya saya bilang gini, Pak, Bapak mau lihat anaknya Bapak diberkati Tuhan nggak? Iya, Bapak harus lepaskan pengampunan. Nggak ada pilihan lain. Lepaskan pengampunan buat anaknya Bapak, dan Bapak juga harus bereskan. Lalu dia bilang sama saya gini, enggak. Dia itu anak, saya ini orang tua. Ya, di mana-mana nggak ada itu yang namanya orang tua pergi minta maaf sama anak. Ya, yang ada itu anak lah yang harus cari orang tua. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak mau menuruti firman Tuhan atau mau mengikuti dagingnya Bapak? Egonya Bapak. Di mana ayat firman Tuhan yang berkata, hai orang tua, janganlah meminta maaf kepada anakmu karena engkau lebih tua? Nggak ada. Yesus berkata, usahakanlah perdamaian, apalagi kalau hal itu bergantung kepada kita. Ya udah, lupakan semua yang terjadi, hidup damai aja biasa, nggak usah ada kepahitan. Lalu saya berdoa buat dia, akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan, dan dia bilang, iya saya mau lepaskan pengampunan. Baik. Lalu dia telepon anaknya. Dia minta anaknya datang ke rumah sakit, saudara. Lalu ya saya bersyukur sekali bisa melihat hal yang indah sebelum dia dipanggil Tuhan. Anaknya datang ke rumah sakit, ya dia peluk anaknya, saudara. Lalu dia lepaskan berkat buat anaknya dan istrinya. Dia berdoa buat anaknya dan istrinya. Dia peluk mereka. Mereka memuji menyembah Tuhan, dan akhirnya Bapak itu dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang menggembirakan saya adalah sebelum dia mati, sebelum dia menghadap, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini tidak ada yang mengetahui hati kita. Kenapa ayat itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Kenapa, saudara? Karena yang bisa melihat hati itu bukan orang lain. Yang bisa mengerti hatimu, yang tahu posisi hati kita hari ini hanyalah kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu hati kita, tetapi hanya kita dengan Tuhan. Yang lain nggak tahu. Karena itu, kitalah yang harus menjaga hati kita. Saudara, engkau yang mendengarkan khotbah ini hari ini, dimanapun engkau berada, engkau yang tahu posisi hatimu sekarang. Kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau punya kebencian, lepaskan, saudara. Punyalah hati yang bersih. Kenapa? Ingat Kain membunuh Habel hanya karena iri hati. Tadinya karena iri hati berubah menjadi kebencian, lalu dia membunuh Habel, saudaranya. Semua yang jahat, Yesus bilang, berasal dari hati. Tetapi hati yang gembira itu obat yang manjur. Engkau akan bisa berbahagia dalam hidup ini ketika engkau isi hatimu dengan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau mengisi hatimu dengan iri hati, kepahitan, dan sakit hati, maka engkau tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Saya berdoa hari ini, biar kita semua mengetahui kebenaran ini, dan kita berdoa supaya Tuhan ikut menjaga hati kita. Tahirkan hati kami, Tuhan. Saya berdoa dan saya mengatakan kepada saudara dimanapun Anda berada hari ini, kita nggak punya pilihan lain. Kalau hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, bereskan hatimu hari ini juga. Lepaskan pengampunan. Kalaupun engkau berkata, saya sudah tidak bicara dengan saudara, saya sudah lama. Kalau itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian, saudara. Ya, tapi dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, itu terserah dia. Tapi saudara sudah melepaskan pengampunan dan engkau berdoa buat dia. Dan Tuhan mengerti hati kita. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Mari kita akan sama-sama berdoa.